Qin Yichen tertegun, lalu berlutut dan memberi hormat. Tolong ajari generasi muda cara memurnikan alat, dan generasi muda akan menjadi master. Adegan ini langsung membuat Ketong Liang tercengang. Kami berdua berdiri di sini. Mengapa Anda tidak bertanya saja kepada teman sekelas sebagai guru tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Tapi Ketong Liang juga tidak peduli. Diperkirakan bahwa dewa bawaan ini telah mendengar tentang keahlian bawaan ras kurcaci, jadi dia memilih Brother Ban. Lagi pula, Ban Yang Lian, keterampilan pemurnian sesepuh, memang puncak dari klan Kaisar Ke. Bagaimanapun, ini adalah klan asing, bahkan dianggap sebagai bandit jahat. Dia dinobatkan sebagai sesepuh oleh Kaisar Ke. Ban Yang Lian tidak menolak magang dewa bawaan ini. Bagaimanapun, Kaisar Ke telah menjelaskan, Jenderal Feng, tolong cepat. Orang tua itu pasti akan mengajarkan metode pemurnian, tetapi magang tidak diperlukan. Qin Yichen bingung, mengapa? Ban Yang Lian tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi pada saat ini, dia melihat Putri Wenxing memegang tangan mantan dan Ketong Liang, dan berkata dengan ekspresi centil, kedua tetua, orang-orang juga harus belajar untuk memperbaiki alat. Ekspresi kedua tetua tiba-tiba berubah begitu mereka mengatakan ini. Tidak. Ketong Liang tampak malu. Ini, kecuali Patriark mengangguk, sebaliknya. Putri Wenxing tiba-tiba berubah dari seorang anak kecil menjadi biadab. Ada apa? Jika saya belajar lebih banyak, akankah ayah saya menolaknya? Ini. Melihat kedua tetua ragu-ragu, Putri Wenxing tiba-tiba menunjuk ke arah Qin Yichen. Wajahnya yang cantik penuh kebanggaan. Saya ingin membandingkan dengan kayu bodoh ini. Dan melihat siapa di antara kita yang dapat memperbaiki alat dan memasuki Tao terlebih dahulu. Dan melihat siapa yang memiliki Tao Bao yang lebih baik. Bagus. Ban Yang Lian tampak tertekan. Nenek moyang kecil ini benar-benar melakukan apa yang diinginkannya di klan. Putri, alat pemurnian, sangat lelah. Anda harus dibakar oleh api. Dan bahkan banyak Tao Bao perlu dimurnikan oleh matahari. Belum lagi proses pemurnian. Ini tidak sebanding dengan mundur di dalam gua. Qin Yichen tahu bahwa Penatua Regu tidak menipu Putri Wenxing. Meskipun alat pemurniannya mulia dan kaya, itu lelah, sangat lelah. Selain itu, jika perangkat pemurnian gagal, kekuatan perangkat untuk meledak jauh lebih kuat daripada pil. Palu pengrajin digunakan untuk mencungkil dan memurnikan lagi dan lagi. Itu semua untuk menginspirasi kekuatan, dan untuk menanamkan kekuatan supernatural. Putri Wenxing takut dia pikir akan baik untuk hanya mengetuk beberapa. Akan tetapi, Putri Wenxing sepertinya telah memutuskan, saya tidak peduli. Saya telah membunuh Tian He dan Bihai, dan saya pasti tidak akan takut akan kelelahan. Selain itu, saya bisa mempelajari ini dengan bodoh. Mengapa saya tidak bisa belajar? Qin Yichen tidak bisa berkata-kata. Putri, kapan jenderal terakhir akan memiliki nama panggilan lain? Putri Wenxing memiliki lengan giok di sekitar dadanya. Kepalanya terangkat dalam diam. Postur yang tidak akan saya lakukan jika Anda tidak mengajari saya hari ini. Sebenarnya, pikiran Putri Wenxing sangat sederhana. Salah satunya adalah dia terlalu menganggur di klan. Jadi dia baru saja menangkap Qin Yichen meminta pemurnian. Jadi dia hanya datang untuk ikut bersenang-senang. Namun nyatanya, Putri Wenxing tidak mengatakan bahwa di Laut Biru, kata-kata Men Qianmei benar-benar merangsangnya. Tanpa Kaisar Ke, siapa dia? Setelah saya mempelajari cara memurnikan senjata, saya tidak harus selalu meminta harta dari ayah saya. Armor macam apa yang ingin saya pakai? Dan jika saya tidak belajar piano dan catur dengan senjata, ayah dan ibu saya tidak akan bisa mengontrolnya. Namun, Qin Yichen tampaknya melihat melalui pikirannya, dan berkata dengan ringan, Putri, pada kenyataannya, pernahkah Anda berpikir bahwa bahkan jika Anda tahu cara memperbaiki alat, harta yang Anda perbaiki, tidak sebaik yang diberikan kepada Anda oleh Yang Mulia? Wajah cantik Putri Wenqing tenggelam, dan kepalan tangan merah mudanya melambai ke kepala Qin Yichen. Apakah sepanci air ini direbus? Siapa bilang aku tidak bisa membuat harta karun? Mari kita tunggu dan lihat. Kedua tetua tidak berdaya, dan pada akhirnya, Ketong Liang hanya bisa mengirim Kaisar Ke kepada Kaisar. Setelah berpikir beberapa saat, dia akhirnya setuju. Tidak apa-apa membiarkan gadis itu sedikit menderita, atau dia pikir setiap kali harta yang dia berikan kepada ayahnya terbawa angin. Kaisar Ke menganggukkan kepalanya, dan kedua tetua itu akhirnya berhenti khawatir, dan Kaisar Ke masih berbicara. Murid harus terlihat seperti magang. Jangan sopan ketika Anda harus menelepon. Kedua tetua berjalan mundur dan melihat kedua di depan mereka. Ban yang memperbaiki janggutnya dan berkata, baiklah, saudara Tong Liang dan saya akan memperbaiki senjata kekaisaran. Kamu datang untuk bertarung dan mulai dengan bahan peleburan. Baik. Putri Wenxing tampaknya penuh semangat juang. Kelas Elder, saya akan membantu Anda. Ketong Liang, yang baru berjalan 2 langkah, tertegun, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Kemudian Putri Wenqing hanya menertawakannya, dan dia dapat melihat bahwa bahkan Ketong Liang harus mengakui bahwa keterampilan Ban Yang Lian dalam alat pemurnian lebih unggul darinya. Dan Qin Yichen juga merasa seperti ini.
Meskipun dia belum melihat pendahulu kurcaci ini bergerak, nafas dan alaminya jauh lebih baik daripada Lu Hao. Para tetua dari klan kekaisaran yang sama, seolah-olah Tusan tidak dapat dibandingkan dengan klan kekaisaran yang kekayaannya berkembang pesat. Dan yang mengejutkan Qin Yichen adalah bahwa Ketong Liang, seorang tetua yang jelas merupakan pewaris Kaisar Ke, tidak mempersulit Ban Yang Lian. Bahkan hubungan antara keduanya sangat harmonis. Bahkan Putri Wenqing tidak terlalu sombong terhadap para tetua kelas, dan masih menjaga rasa hormat kepada para senior ketika bergaul. Ini membuat Qin Yichen sangat bingung. Dia tahu betul apa situasi kurcaci sekarang. Sejujurnya, tangan dan kaki Ban Yang Lian tidak dirantai, cukup untuk mengejutkannya. Hanya saja kata-kata ini tidak bisa ditanyakan. Qin Yichen hanya bisa melihat perubahannya segera. Di bawah kepemimpinan dua tetua, keduanya datang ke pavilion harta karun yang memurnikan. Di antara mereka, matahari dan bulan mengalir, dan tungku suci tergantung tinggi di langit, seolah-olah di antara tangan matahari dan bulan mengalir turun, dan berbagai macam harta langit dan bumi tertata rapi. Dan masih ada beberapa kotak dewa besar yang ditumpuk di sini. Pemimpin pasukan tersenyum dan berkata, Jenderal Feng, ini adalah raja yang akhirnya mengumpulkannya untukmu. Kamu mungkin tidak tahu betapa berharganya harta di sini, tetapi sang putri harus tahu. Petik 2. Kotak ilahi terbuka, dan meskipun Qin Yichen pura-pura tidak mengetahui banyak harta tahu di dalamnya, dia masih merasa heran di dalam hatinya. Kaisar Ke, sang kaisar, tembakannya benar-benar murah hati. Ada banyak harta karun yang sudah dimurnikan. Ambil satu saja. Itu sudah bisa membuat para dewa dan yang kuat mengalahkan darah. Dan ini hanya bahan untuk memperbaiki Kaisar Bihai. Putri, Jenderal Feng, kekuatanmu luar biasa, dan titik awalmu secara alami berbeda. Kamu tidak perlu memurnikan artefak atau semacamnya. Kamu perlu mencium bahan-bahan ini terlebih dahulu. Ban Yang Lian tampaknya memiliki perintah yang baik dari orang-orang percaya. Mengetahui bahwa kekuatan Qin Yichen dan Putri Wenqing, berbagai kekuatan magis dan bahkan senjata yang dikumpulkan oleh kekuatan supernatural, akan melampaui artefak yang tak terhitung jumlahnya. Dan tidak perlu berlatih dari awal. Setelah berdiskusi, Ban Yang Lian memberikan keduanya sepotong bahan, sehingga Qin Yichen dan Putri Wenqing dapat memurnikan dan melebur, tidak hanya untuk memukul tangan, tetapi juga sebagai cara untuk melatih penyempurnaan.